Hai teman-teman, kembali lagi dengan kami podcast SOS Santa Maria. Kali ini kita punya pembahasan yang lebih menarik buat kalian. Dan pastinya ditemani dengan saya, Tantri. Saya Tessa. Saya Nesa. Saya Tirsa. Saya Veve. Saya Farel. Dan saya Leo. Oke teman-teman, kalian masih ingat nggak sama konflik Perang Dingin? Atau udah lupa? Kalau gitu kita bahas lebih dalam yuk. Keharmonisan dapat dicapai oleh semua negara jika antar negara saling bekerja sama. Hindari konflik yang membuat perselisihan antar negara satu dengan yang lainnya, seperti Perang Dingin, yang terjadi pasca Perang Dunia II antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perang ini menyebabkan munculnya blok timur, yaitu Uni Soviet dan negara Eropa di timur, dan blok barat, Amerika Serikat, dan beberapa sekutunya. Perang ini disebabkan karena munculnya Amerika Serikat sebagai negara adidaya karena memenangkan PD2, munculnya Uni Soviet sebagai negara adidaya karena membebaskan Eropa Timur dari Nazi Jerman, dan adanya perbedaan ideologi Amerika Serikat, yaitu demokrasi, dan Uni Soviet komunisme. Perang ini diakhiri dengan runtuhnya Uni Soviet karena terjadi permasalahan pada internal negaranya. Akhirnya, pada 1991, negara Uni Soviet bubar dan resmi merdeka masing-masing. Dengan begitu, Perang Dingin yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet berakhir, yang membuat perjanjian perdamaian antara kedua blok tersebut. Meski Perang Dingin telah menyeret hampir seluruh negara di dunia, tetapi Indonesia tidak memilih salah satunya loh. Jadi, Indonesia memilih untuk memposisikan diri sebagai penengah untuk menjaga perdamaian dunia. Jadi, apa sih peran Indonesia dalam Perang Dingin? Indonesia juga berperan penting dalam Perang Dingin loh. Contohnya dalam Konferensi Asia Afrika, Indonesia menjadi tuan rumah dan penyelenggara Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung. Lalu di Gerakan Non-Blok, Indonesia juga memprakarsai pendirian Gerakan Non-Blok serta mendapat kepercayaan untuk memimpin organisasi GNB dan berhasil menyelenggarakan KTT GNB yang bertempat di Jakarta. Sedangkan dalam PBB, Indonesia juga berperan dalam menjaga perdamaian dunia. Indonesia mengirimkan pasukan Garuda pada tahun 1957 yang bertugas untuk menyelesaikan perang Arab-Israel. Tidak hanya di PBB saja, di ASEAN, Indonesia juga pernah menjadi penengah konflik antara Vietnam dan Kamboja. Indonesia juga sukses dalam menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri ASEAN. Terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan dari adanya Perang Dingin, yaitu di bidang militer, terjadinya persaingan senjata, dan setiap negara berusaha mengembangkan pertahanan di negaranya. Sedangkan dalam bidang ekonomi, perekonomian banyak dikuasai oleh pemegang modal. Mereka berlomba untuk menginvestasikan modal ke negara-negara berkembang karena upah buruhnya yang masih relatif rendah. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia cenderung mengarah pada kolonialisme dan imperialisme, serta terjadi krisis moneter karena ketergantungan Indonesia terhadap modal asing dan barang impor. Udah, kayaknya ngomongnya nih terlalu jauh deh. Yuk bahas yang lokal-lokal aja. Nah teman-teman, kan kemarin kita udah bahas-bahas tentang pemberdayaan komunitas. Masih ingat nggak? Jadi sekarang kita bakal ada hubungannya sama kearifan lokal nih. Apa sih kearifan lokal itu? Jadi kearifan lokal itu seperti kekayaan budaya lokal yang mengandung pandangan hidup kita dan udah sejak turun-temurun tuh selalu ada pada kita. Apalagi Indonesia yang negara nasionalisme kuat kan? Pasti gak mungkin terlepas dari ini. Kita bisa lihat hampir di setiap budaya lokal di Nusantara dikenal sebagai kearifan lokal yang mengajarkan gotong royong, toleransi, etos kerja, dan sebagainya. Akan tetapi hal ini tidak bisa menjamin. Nah, oleh karena itu kita juga bisa mewujudkan kearifan lokal dalam bentuk pemberdayaan komunitas. Contohnya yang bisa kita lihat secara nyata sekarang itu kayak ada program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri gitu, yang PNPM itu, yang bertujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan atau kayak miskin. Dan kita juga harus ingat kalau kelestarian lingkungan dan juga pembangunan merupakan hal yang penting untuk menjaga nasionalisme negara kita ya guys. Ngomong-ngomong tentang nasionalisme sama kelestarian,
Kita juga harus ingat tentang perdamaian ya teman-teman, seperti keadilan, kejujuran, dan perdamaian. Peran kita sebagai umat Katolik serta sebagai umat Kristiani dalam membangun bangsa ini adalah dengan menjadi masyarakat yang bisa beradaptasi dan menjadi masyarakat yang dapat membangun komunitas dan keharmonisan di lingkungannya. Dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis, kita sebagai umat Katolik harus memperjuangkan nilai-nilai kehidupan, kejujuran, perdamaian, keadilan, keutuhan ciptaan, dan kebenaran dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun, dalam mempertahankan nilai-nilai ini, tentu saja ada tantangannya, seperti contohnya kejujuran. Kejujuran bisa mendapatkan tantangan berupa korupsi, dan untuk kebenaran dia juga mendapatkan tantangan seperti contohnya hoak yang beredar di media sosial. Kita sebagai umat Katolik juga bisa melakukan perwujudan untuk melakukan dukungan untuk mewujudkan harmonisan masyarakat. Seperti contohnya pada waktu 17-an, kita sebagai umat Katolik juga harus ikut untuk memeriahkannya dan menimbulkan sikap gotong royong. Kebenaran adalah perbuatan yang sangat terkait dengan kejujuran. Apabila ada kejujuran, pasti ada kebenaran. Namun, dalam kejujuran, pastilah ada kebohongan, dusta, fitnah, dan tipu muslihat. Jika kebenaran dijalankan dengan dasar kejujuran, maka dapat menjamin hak-hak setiap pribadi manusia. Namun, jika kita melihat di setiap sisi, masyarakat masih banyak terjadi kegaduhan dan tidak ada damai. Mengapa? Karena kurangnya keadilan dan kejujuran. Tidak hanya di masyarakat saja, namun di sekolah, namun di rumah juga bisa terjadi. Itu semua dapat terjadi karena setiap pribadi manusia merasa bahwa dirinya telah menjadi hal yang paling sempurna. Jika kita lihat di negara kita sendiri, masih terjadi sikap tidak damai antara masyarakat dan pemerintah atau penguasa negara. Itu semua disebabkan oleh sikap ketidakjujuran pemerintah terhadap apa yang mereka lakukan. Salah satu contohnya adalah berbagai sistem struktur sosial, ekonomi, dan budaya yang terlalu mementingkan rakyat besar dan kepentingan pribadinya daripada terhadap rakyat kecil. Sedangkan mereka lebih membutuhkan itu semua. Selain itu juga, ada tindakan korupsi atau memakai uang rakyat untuk kepentingan pribadi. Ketidakjujuran dan ketidaktulusan hati dalam melakukan sebuah pekerjaan dapat dilihat dari ini. Selain dari masalah keuangan, juga ada masalah agama dan suku. Di Indonesia masih haus akan toleransi dan terlalu melihat latar belakang seseorang. Sedangkan kehidupan dan masa orang itu tidak dilihat dari warna kulit, bahasa, latar belakang, dan harta. Itulah mengapa kita sebagai masyarakat penerus bangsa harus bisa membawa dampak yang baik bagi negara maupun masyarakat, supaya tercipta kedamaian, kejujuran, serta keadilan dalam masyarakat dalam semua kalangan. Jangan hilang fokus dulu nih. Yuk, coba kita pikir-pikir. Kira-kira langkah-langkah untuk membuat negara kita harmonis itu gimana ya? First, we need to be proud of who we are as a nation. Second, keep spreading and doing what's supposed to be our culture. And don't forget our culture just because other countries' culture. We can do this. We can start by remembering the song which we sang every day in flag ceremony, which is Indonesia Raya. Nah, dengan all this talk about harmonisasi, kita coba yuk bahas tentang sistem konsinyasi. Dalam konsinyasi, ada yang dikatakan dengan konsinyor, yaitu pihak yang memiliki barang atau pemilik barang, dan konsinyi, yaitu pihak yang mengusahakan barang. Ada beberapa strategi penjualan yang dilakukan perusahaan saat ini, di antaranya adalah dengan penjualan secara konsinyasi. Manfaat sistem konsinyasi. Sistem penjualan konsinyasi banyak disukai oleh pedagang pemula karena sangat bermanfaat khususnya bagi mereka yang masih belum berpengalaman untuk menghadapi konsumen secara langsung. Lebih fokus pada penyediaan produk melalui sistem konsinyasi, Anda bisa lebih fokus dalam penyediaan produk. Dalam konsinyasi terdapat pula sistem. Salah satunya adalah mempermudah strategi marketing dan irit biaya. Dengan adanya perjanjian atau konsinyasi, pihak pemilik barang akan merasa diuntungkan terkait promosi produk.
Pasalnya, pasaran yang dijangkau semakin luas, tergantung dari seberapa besar jaringan yang dimiliki penyalur. Kemudian, pihak pemilik barang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk promo, karena itu sudah menjadi tugas pihak yang diserai tanggung jawab untuk menjual barang. Transaksi konsinyasi harus diiktisarkan terpisah dan laba atas masing-masing konsinyasi harus dihitung terpisah dari laba penjualan reguler. Transaksi konsinyasi harus disatukan dengan transaksi lain. Kegiatan konsinyasi melibatkan dua belah pihak, yaitu pengamat dan komisioner. Metode kedua tersebut akan menghasilkan laba atau rugi yang sama. Untuk memisahkan tersebut, maka pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kegiatan konsinyasi harus dipisahkan. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan pendapatan dan biaya tersebut adalah rekening barang konsinyasi. Rekening ini akan didebit dengan biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi dan kredit dengan pendapatan yang berhubungan dengan barang konsinyasi. Pengkreditan terhadap rekening barang konsinyasi adalah hasil penjualan barang konsinyasi. Oke teman-teman, rasanya sudah cukup ya buat hari ini. Terima kasih sudah menonton podcast kami. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu semangat dan junjung tinggi harmonisasi ya friends. Bye-bye, thank you.